Jadi di sini akhirnya Ayub itu bilang bahwa oke, jadi selama ini aku tuh nggak tahu gitu. Kita bisa lihat sebetulnya dari jawaban-jawaban Ayub itu sebenarnya dia tuh banyak dia nggak tahu gitu ya. Dia nggak tahu ada kehidupan setelah kematian gitu. Dia menganggap semua itu Tuhan yang lakukan gitu ya. Dia tuh nggak tahu gitu. Akhirnya begitu Tuhan ngomong, dia bilang akhirnya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Jadi dia mencabut perkataan dia. Bahkan perkataan dia yang pertama kali dia bilang apa? Dia bilang, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, gitu kan. Itu kan perkataan dia kan, dan itu seringkali dikotbahkan atau disebutkan pada saat orang meninggal. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi di sini akhirnya dia bilang, aku mencabut perkataanku karena aku sendiri nggak tahu gitu. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Nah, dia sendiri udah mencabut perkataannya, tapi banyak sekali perkataan dia yang di-quote, yang disebutkan gitu, bahkan dikotbahkan gitu. Kemudian 3 orang temannya si Ayub ya. Jadi temannya si Ayub ini ada 3 orang yang dia awalnya duduk gitu kasihan sama si Ayub, tapi akhirnya mereka ngomong juga gitu ya. Ini mereka orang-orang Teman, Suah, Naamah, dan dipercaya mereka ini adalah di daerah Edom ya, keturunan dari Esau ya. Nah sekarang kita lihat penghakiman atau nasihat mereka gitu ya. Sebenarnya apa sih nasihat mereka? Kalau kita lihat ini sebetulnya logical sekali. Mereka tuh bilang, kalau kita perhatiin ya, itu kalian bisa baca deh seluruh kitab Ayub itu ya. Itu kalian bisa tarik satu benang merahnya gitu. Apa yang mereka omongin gitu. Mereka itu bilang, pertama, apa yang ditabur itu akan dituai. Jadi kayak ada karma gitu ya. Terus dibilang Tuhan itu punya alasan dalam memberikan penderitaan. Terus yang ketiga, dibilang Tuhan itu memakai penderitaan untuk mendidik orang yang salah. Yang keempat, dibilang manusia itu harus bertobat dari kesalahannya agar dipulihkan Tuhan. Ini sering sekali kalau kita perhatikan, itu juga dikotbahkan di gereja, ya kan? Ini seperti ini gitu. Apa yang ditabur akan dituai. Tuhan punya alasan memberikan penderitaan. Kemudian Tuhan pakai penderitaan untuk mendidik orang gitu. Terus oh, kita harus bertobat supaya dari kesalahan supaya dipulihkan. Intinya seperti itu sebetulnya. Jadi kalau kita lihat Elifas ya, jadi bolak-balik ya antara temennya ngomong, kemudian Ayub ngomong, temennya ngomong, Ayub ngomong. Nah kita lihat si Elifas. Di sini dia bilang, Ayub 4 ayat 7 sampai 8, camkanlah ini. Siapa binasa dengan tidak bersalah? Dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Exactly kan? Apa yang ditabur dituai. Kemudian di Ayub 5, 17-18 dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Nah, ini kan sering juga nih dikotbahin. Kemudian ayat 22, ayat 27 dikatakan, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Jadi disuruh bertobat gitu intinya. Ini kalian bisa baca ya keseluruhannya. Jadi ini beberapa inti-intinya aja, tapi sebetulnya seperti itu gitu. Kemudian si Bildad di Ayub 8 ayat 3 sampai 4 dikatakan, masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Jadi anak-anak Ayub kan mati ya tiba-tiba gitu. Ada angin ribut segala macam gitu. Nah, terus dia bilang, ya itu pasti karena anak-anakmu udah berbuat dosa gitu kan. Meskipun si Ayub juga setiap kali ada pesta, dia tuh kasih korban bakaran gitu ya, untuk minta pengampunan. Tapi di sini dibilang kayak gitu, pasti anak-anakmu udah buat dosa katanya. Kemudian di ayat 18, di sini dikatakan, bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Ayat 8, karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring dan di atas tutup lubang dia berjalan.
Kemudian ayat 21 dikatakan, sungguh demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Jadi dia tuh bolak-balik menghakimi Ayub. Jadi mereka bilang, kamu tuh nggak mungkin menderita kalau kamu tuh nggak ada salah gitu. Pasti ada dosa gitu. Nah kemudian si Zobar, di Ayub 11, ayat 14-15 dikatakan, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Jadi kalau kamu nggak ada kecurangan, sebenarnya ya kamu nggak akan kenapa-napa gitu. Kemudian di ayat 20 dikatakan, ayat 12, sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutmu, sekalipun ia menyembunyikannya di dalam lidahnya, namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Jadi terus-menerus itu mereka menghakimi Ayub, mengatakan bahwa dia tuh pasti melakukan kesalahan. Nah, kemudian ini kita lihat jawaban Ayub. Jadi ini bolak-balik, tapi ini kita lihat jawabannya. Dia dibilang, ajarilah aku, maka aku akan diam. Dan tunjukkanlah kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Jadi dia masih berpikiran bahwa dia tuh nggak salah apa-apa gitu. Ayat 30, apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Kemudian ayat 7 dikatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Jadi bahkan si Ayub ini tidak tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dia berpikir bahwa oh, kalau orang udah mati ya udah gitu. Makanya terus dia bilang, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Jadi kalau dia pikir, ya sudahlah nanti kalau mati, toh mati gitu. Jadi abis itu dia langsung mencurahkan segala unek-uneknya gitu kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini di Ayub 9 ya. Dikatakan Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkitkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan materai. Apabila ia merampas, siapa yang akan menghalanginya? Jadi kita lihat di sini the sovereignty of God. Jadi dia tuh berpikir segala sesuatu itu Tuhan yang lakukan gitu ya. Dikatakan siapa yang akan menegurnya, apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya. Di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku. Bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Jadi dia bilang, ya Tuhan itu bebas lakukan apa yang dia mau dia kasih bencana gitu ya, dia apapun yang dia mau lakukan ya dia lakukan, nggak ada yang bisa membantah dia. Bahkan termasuk juga mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Dia berpikir bahwa dia tidak bersalah dan Tuhan dengan seenak-enaknya menimpakan segala bencana itu pada dia ke keluarga dan rumahnya gitu ya. Jadi itu yang ada di pikiran si Ayub. Nah, kemudian kita lihat Ayub terus akhirnya marah kan, marah sama Tuhan. Dia udah marah sama temennya, udah kesel gitu bolak-balik dia bilang dia tuh nggak bersalah. Kemudian terus dia marah sama Tuhan. Dia langsung ngomong, dia bilang di Ayub 10 ayat 4-9, apakah engkau punya mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk aku dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkaulah yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Jadi dia marah sama Tuhan. Di Ayub 13, di sini dikatakan, berapa besar kesalahan dan dosaku. Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Jadi dia tuh akhirnya refleksi ya, jangan-jangan karena kesalahan dia di masa muda gitu ya. Nah, ya mungkin karena itu akhirnya Tuhan itu tiba-tiba ingat
dan memberikan semua bencana gitu. Nah, kemudian akhirnya setelah bolak-balik begitu, mulai di Ayub 32 itu tiba-tiba muncul Elihu. Elihu ini salah satu temannya dan temannya yang paling muda gitu ya, bahkan lebih muda dari semuanya gitu. Jadi Elihu ini dari namanya Elihu itu artinya He is my God gitu. My God is He. Jadi Elihu, Eli itu my God gitu. Tuhanku adalah Dia gitu. Jadi ini juga banyak orang bilang ini adalah a picture of Jesus Christ gitu ya. Jadi temannya yang akhirnya menegur dia. Di sini di ayat 2 dikatakan, lalu marahlah Elihu bin Barakhel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Kemudian di ayat 8 dikatakan, tetapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Jadi si Elihu ini punya hikmat ya. Dibilang bahwa yang memberikan pengertian itu sebenarnya adalah roh nafas yang maha kuasa. Jadi dia bahkan di sini kayak bernubuat tentang Roh Kudus gitu ya. Meskipun Roh Kudus itu hampir tidak pernah diceritakan dengan detail gitu di Perjanjian Lama gitu ya. Kemudian di Ayub 33 ayat 28 dikatakan, ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur dan hidupku akan melihat terang. Jadi di sini juga dia menubuatkan mengenai Redeemer gitu ya, mengenai orang yang akan membebaskan kita gitu dan hidupku akan melihat terang gitu. Kemudian di Ayub 34:12 dikatakan, sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Kemudian di pasal 37:14 dikatakan, berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Jadi kemudian dia juga menceritakan keajaiban-keajaiban apa yang sudah Allah lakukan, Tuhan lakukan gitu ya. Jadi kemudian kita lihat akhirnya mulai di pasal 38 ayat 38 tuh akhirnya Tuhan menjawab Ayub. Jadi dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Jadi kita lihat Tuhan itu ngomong panjang lebar mengenai kedahsyatan yang dia sudah lakukan atau apa yang dia pada saat dia menciptakan langit dan bumi, binatang-binatang di darat, laut, udara dan sebagainya gitu. Jadi terus dia bilang, kamu tuh di mana waktu aku menciptakan gitu ya? Kamu tuh tahu apa sih Ayub gitu intinya. Terus di Ayub 39, maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Kemudian di sini, maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Jadi dia kayak, ups gitu ya, salah nih gitu kan. Nah kemudian kita lihat di sini di pasal 40, ini Tuhan yang berbicara ya. Dikatakan, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah amarahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak, dan rendahkanlah dia. Gitu. Nah, kemudian di pasal 42, di sini Ayub berbicara gitu ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusasaan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib. Firmanmu, dengarlah, maka aku yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi di sini akhirnya Ayub itu bilang bahwa oke, jadi selama ini aku tuh nggak tahu gitu.
kita bisa lihat sebetulnya dari jawaban-jawaban Ayub itu sebenarnya dia tuh banyak dia nggak tahu gitu ya. Dia nggak tahu ada kehidupan setelah kematian gitu. Dia menganggap semua itu Tuhan yang lakukan gitu ya. Dia tuh nggak tahu gitu. Akhirnya begitu Tuhan ngomong, dia bilang akhirnya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Jadi dia mencabut perkataan dia. Bahkan perkataan dia yang pertama kali dia bilang apa? Dia bilang, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, gitu kan. Itu kan perkataan dia kan, dan itu seringkali dikotbahkan atau disebutkan pada saat orang meninggal, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi di sini akhirnya dia bilang, aku mencabut perkataanku, karena aku sendiri nggak tahu gitu. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Nah, dia sendiri udah mencabut perkataannya, tapi banyak sekali perkataan dia yang di-quote, yang disebutkan gitu, bahkan dikotbahkan gitu. Padahal si Ayub sendiri sudah mencabut perkataannya dia gitu ya. Jadi di sini juga menarik bahwa nasihat-nasihat teman-temannya itu yang sering di-quote juga, yang sering dikotbahkan ya. Itu di sini Tuhan menghardik gitu. Dia bilang kamu tuh tidak berkata benar gitu. Padahal seperti nasihat-nasihat atau penghakiman itu kan sepertinya benar kan perkataan teman-temannya Ayub gitu yang dikatakan bahwa ya apa yang ditabur orang akan dituainya juga, bahwa Tuhan itu tidak akan menimpakan penderitaan terhadap orang yang benar, jadi hanya orang yang salah yang dikasih pelajaran gitu ya. Jadi itu kan sebetulnya nasihat atau penghakiman teman-temannya gitu, tapi justru itu yang Tuhan hardik. Tuhan marah gitu, malah dia bilang kamu tuh harus minta si Ayub itu doain, karena kalau enggak murkaku akan terhadap kamu gitu. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di live group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.